Man kam krina senina mamre sikelengi kami ibas Tuhan, khususna mamre GBKP Runggun Kebaruan Lama. Jumpakah kita arah peanta bas minggu enda, silakukan kita secara online. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta, si pindo lebih gegeh man Tuhan, si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, sehken kami bujur man bandu, ibas keleng ate ras lias atendu, sinemani kegeluhan kami anak-anakndu. Meriah ukur kami adi ibas kesempatan nenda, bancika kami ras-ras ngorati firmandu, arah PA sini lakukan kami bas paksa enda. Kesahdu si badia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami, sing ngajari ras si pepanken katandu kubas pusuh kami. Mari Tuhan ngerana dage kaman krina kami mamre si ikut muat bagin ibas PA enda, nggo sikap kami ngaloken firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, haleluya, amin. Mamre sini kelengi kami bas Tuhan, kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda, ibuat ibas padan sindekah, kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15 ya. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu
kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini, dan sebagai tema dari firman Tuhan yang telah kami bacakan kepada kita, Nina ikut menjaga kiniraturan geluh, ya. Ikut menjaga kiniraturan geluh. Saya percaya nas ini bukan suatu nas yang asing bagi kita, suatu nas yang mungkin sering diperdengarkan kepada kita dengan tema yang berbeda-beda. Mamre sini kelengi kami, latar belakang dari nas PA kita ini dapat kita baca di pasal 11, yaitu ketika Daud melakukan suatu dosa dan kejahatan, melakukan suatu kesalahan, dan kemudian dia berusaha menutup dosa dan kejahatannya itu dengan dosa juga. Jadi inilah yang kita lihat, ya. Jadi dosa ditutup dengan dosa. Nah, diceritakan bahwa pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, ya, maka Daud menyuruh Yoab beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel untuk memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sementara Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Suatu petang ketika dia naik ke sotoh istananya, dari sana ia melihat seorang perempuan cantik parasnya yang sedang mandi. Kemudian dia bertanya kepada hambanya, siapakah perempuan itu? Dan dari hambanya dia tahu bahwa perempuan itu bernama Batseba, istri dari Uria orang Het. Dan Uria itu tidak lain adalah prajurit daripada Daud sendiri yang sedang berperang di medan perang untuk merebut kota Amon. Kemudian dia memanggil perempuan itu ke istananya dan dia tidur dengan perempuan itu. Dan di sana dikatakan karena perempuan itu habis bersih, masa subur, dan kemudian apa yang terjadi, maka perempuan itu pun mengandung. Dan perempuan itu memberikan kabar kepada Daud bahwa ia mengandung oleh karena perbuatan Daud sendiri. Karena itulah Daud menyusun rencana bagaimana supaya perbuatannya itu tidak ketahuan. Karena itu dia memanggil Uria dari medan perang untuk datang menghadap dia ke istananya. Dan kemudian Daud bertanya kepada Uria bagaimana perjalanan perang orang-orang Israel dengan Bani Amon. Dan setelah dia mendengarnya,
dia menyuruh Uria untuk membersihkan diri dan pergi ke rumahnya. Dan apa yang terjadi ketika Uria pergi dari hadapan Daud? Ternyata Uria tidak pergi ke rumahnya, melainkan dia beristirahat di depan pintu istana. Di sanalah dia tidur bersama dengan hamba-hamba Daud lainnya. Kemudian Daud menanyakan lewat hambanya, mengapa Uria tidak pergi ke rumahnya, tidak makan ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Uria mengatakan, tidak mungkin. Tabut perjanjian Tuhan, Yoab dan juga pasukan Israel yang sedang berperang menghadapi Bani Amon, sementara dia ke rumahnya dan tidur dengan istrinya. Jadi luar biasa kesetiaan Uria. Dia tidak bisa membayangkan kalau dia bersenang-senang di rumahnya, sementara panglimanya sendiri, prajurit-prajurit yang lain sendiri berperang di medan perang mempertahankan nyawa mereka. Jadi Uria seorang prajurit yang luar biasa. Oleh karenanya Daud membiarkan dia satu malam lagi di sana, dan kemudian di malam berikutnya Daud memberikan dia minum sampai mabuk. Tapi apa yang terjadi? Walaupun Uria mabuk, dia tetap tidak pergi ke rumahnya, melainkan tetap beristirahat di depan pintu gerbang istana. Karena itulah mungkin Daud menjadi gelisah, dan Daud menulis sepucuk surat. Dan isi daripada surat itu tidak lain adalah perintah untuk membunuh Uria sendiri. Ini kan ngeri ya. Jadi surat dititipkan kepada Uria, dan tidak lain isinya ialah perintah untuk membunuh Uria sendiri ya, di mana di surat itu disampaikan kepada Yoab supaya Uria ditempatkan di pasukan yang paling depan menghadapi musuh yang berbahaya, kemudian membiarkan Uria tewas terbunuh oleh musuh. Dan benar, setelah Yoab menerima surat itu, dia menempatkan Uria di pasukan yang paling berbahaya menghadapi Bani Amon, dan benar saja Uria mati di dalam peperangan itu. Nah, dan itulah diberitakan kepada Daud bahwa Uria telah mati di medan perang, dan tentu Batsheba sebagai istri berduka atas kepergian suaminya. Tapi setelah lewat masa-masa berkabung, maka Daud memanggil Batsheba ke istananya dan menjadikan dia istrinya, dan daripadanya itulah lahir seorang anak laki-laki. Mamre yang kami kasihi, apa kemudian yang terjadi? Dan kita lihat lewat PA kita, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud. Dan luar biasanya Nathan memperingatkan Nabi Daud dengan perumpamaan, dengan menceritakan bahwa suatu kota ada antara orang kaya dan orang miskin. Jadi dia sangat luar biasa. Sampai Daud mendengar cerita itu tidak sadar bahwa dia sendirilah sebenarnya yang diceritakan oleh Nathan itu. Jadi Nathan memiliki keahlian yang luar biasa memakai perumpamaan ketika mau menegur Daud dalam melakukan kesalahannya. Dan apa yang dia katakan, ada dua orang dalam suatu kota, satu kaya dan satu miskin. Yang kaya ini kambing dombanya pun banyak, lembunya pun banyak. Sementara orang miskin itu hanya mempunyai seekor domba betina yang dia beli dari kecil dan kemudian dipeliharanya dan diperlakukannya persis seperti anaknya perempuan ya. Bahkan makan pun dari tempat makannya, minum pun dari pialanya, tidur pun di pangkuannya. Nah, suatu waktu datanglah tamu daripada orang kaya ini, dan dia tidak rela untuk katakanlah mempersembahkan satu ekor dari kambing domba lembu yang begitu banyak itu untuk diberikan kepada tamunya itu. Justru orang kaya itu katanya mengambil satu-satunya domba dari orang miskin itu dan kemudian memasaknya, dan itulah yang dia hidangkan kepada tamunya itu. Mendengar cerita itu tentu Daud gerah ya. Daud marah ya.
Karena dia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Nathan itu adalah suatu fakta yang ada di dalam kerajaannya. Karena itu Daud begitu marah. Dan siapapun yang melakukan itu, kata Daud, dia harus mati karena dosanya itu, karena tidak berbelas kasihan, dan anak domba itu harus diganti 4 kali lipat. Wah, inilah kata daripada Daud. Dia marah dengan cerita itu. Tapi apa yang terjadi? Nathan mengatakan, engkaulah itu Raja Daud. Dan ini luar biasa. Engkaulah itu Raja Daud. Tuhan telah melepaskanmu dari Saul dan memberikan seluruh harta benda, bahkan istrinya menjadi istrimu. Dia telah memberikan ini dan itu kepadamu. Dan seandainya itu kurang, kata Nathan, tentu Tuhan akan menambahkannya lagi. Tapi engkau menghina Tuhan dengan perbuatanmu itu. Jadi sangat dalam dosa itu. Makanya kata-kata yang dibuat di sini menghina Tuhan. Bahkan kalimat yang di bawah dikatakan bukan lagi menista Tuhan. Nathan mengatakan, engkau sangat menista Tuhan. Engkau sangat menghina Tuhan. Inilah dosa yang dibuat oleh Daud sendiri. Jadi dosa yang sangat besar. Dosa yang menghina Tuhan. Sehingga di sana Nathan menyampaikan, engkau akan menerima hukuman atas dosa yang besar ini yang engkau lakukan terhadap Tuhan. Makanya dia katakan di sana, maka engkau dari keturunanmu tidak akan menyingkir pedang. Dan kemudian dia katakan lagi, malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Kalau engkau melakukan dosa dan kejahatan itu tersembunyi, maka istri-istrimu akan diambil pada siang hari, dan orang Israel akan melihat istri-istrimu akan ditiduri pada siang hari. Ini luar biasa. Dan apa yang kita lihat, Daud sangat menyesali dosanya. Di mana dia katakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Disitulah Daud menjadi insaf. Disitulah kemarahan berubah menjadi hati yang hancur. Jiwa Daud benar-benar hancur. Karena dia ditegur bahwa dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan di sana dikatakan, dia menghina dan menista Tuhan. Daud tentu bisa kita rasakan betapa hancurnya hatinya. Bahwa dia telah menyakiti hati Tuhan. Dia telah menghina Tuhan. Namun apa yang dikatakan oleh Nathan, engkau tidak akan mati. Tuhan telah memberikan pengampunan kepadamu. Tapi walaupun Tuhan telah memberikan pengampunan, bukan berarti hukuman tidak berjalan dalam diri Daud dan keluarganya sendiri. Jadi sebenarnya inilah yang kita lihat. Benar bahwa Daud sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi akibat daripada dosa itu, hukuman masih berjalan dalam hidup Daud. Dan itu kita tahu bagaimana hukuman itu berjalan dalam keluarga Daud di kemudian hari. Makanya kita tahu sampai anaknya Absalom sendiri mengambil istri Daud dan kemudian menidurinya di atas sotok kerajaan Daud sendiri. Itu benar-benar terjadi. Jadi jelas bahwa belas kasih Tuhan, pengampunan Tuhan bukan berarti bahwa hukuman akibat daripada dosa itu berhenti di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah menghukum kita seperti yang seharusnya kita terima. Kalau kita telah mengakui dosa kita, Tuhan di dalam belas kasih-Nya akan mengampuni kita. Mamre-mamre yang kami kasihi dalam Tuhan, dari kisah ini pelajaran apa yang bisa kita ambil bagi hidup kita hari ini? Yang pertama yang mau kami sampaikan, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan di belakang orang lain, walaupun mungkin keluarga kita tidak mengetahuinya, senina-senina tamam relatahna, teman-teman dekat kita sendiri tidak tahu, tapi bagi Tuhan
tidak ada yang tersembunyi. Semua dosa, kejahatan, dan tindakan kita terbuka di mata Tuhan. Apakah bukti kalau suatu dosa dan itu kita sembunyikan diketahui Tuhan? Hal ini menurut kami gampang saja. Ketika kita terus dihantui rasa takut, ketika kita terus dihantui rasa khawatir, itu berarti Tuhan mengingatkan kita akan dosa masa lalu kita. Jadi kalau ada, walaupun itu 5 tahun yang lalu, walaupun itu 10 tahun yang lalu, tapi kalau itu tetap membuat kita hari ini terus khawatir dan terus takut, itu berarti Tuhan mengingatkan akan dosa dan kejahatan yang kita perbuat di masa lalu. Jadi gampang. Makanya saya pernah menulis suatu renungan, kemudian ada yang meresponnya. Demikian katanya sama saya, pendeta, 10 tahun, berapa puluh tahun yang lalu katanya, dia pernah liburan di Bandung. Kemudian dia keluar hotel dan membeli sesuatu dengan uang 100 perak. Harga daripada yang dia beli 99 rupiah. Harusnya kembali 1 rupiah. Tapi dikembalikan kepadanya 99 rupiah. Dan apa yang terjadi? Ketika dia bawa pulang uang itu, dia berpikir, apakah aku kembalikan atau tidak? Apakah aku kembalikan atau tidak? Dan kemudian dia tidak kembalikan. Dia bawa uang itu. Bayangkan sudah puluhan tahun yang lalu ketika saya menulis sebuah renungan, dia katakan, sampai hari ini pendeta, itu terus menjadi ingatan saya. Mengapa saya dulu mengambil uang itu? Itulah Tuhan ingatkan. Dan kemudian saya katakan, kan orangnya pun mungkin sudah mati, tidak mungkin lagi dikembalikan uang itu hari ini. Satu-satunya ialah mohon ampun kepada Tuhan. Akuilah dosa kita itu di hadapan Tuhan, maka kita akan terbebas dari rasa takut, maka kita akan terbebas dari rasa khawatir. Dan mungkin ketika kita mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, barangkali kita pun akan menerima hukuman. Terimalah hukuman itu sebagai akibat daripada dosa kita. Ya, jadi jelas bahwa walaupun nanti kita menerima pengampunan yang didasarkan belas kasih Tuhan, bisa saja bahwa hukuman itu tetap berjalan dalam hidup kita, tapi jalanilah hukuman itu dengan dengan bersyukur bahwa memang itu adalah bagian yang harus kita pikul karena perbuatan kita. Tapi tidak terbayangkan betapa kita akan dipenuhi rasa damai sejahtera ketika kita sudah menjalaninya. Sama saja dengan orang-orang yang membunuh, melarikan diri, tidak akan pernah tenang dalam hidupnya, kecuali dia sudah dihukum masuk penjara, dan setelah selesai menjalani penjara yang menjadi hukumannya, baru bisa dia tenang. Kalau tidak, dimanapun dia tidak akan tenang. Jadi memohon pengampunan, karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, apabila kamu mengakui segala dosamu, maka ia adalah adil dan setia, dan dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Ini yang menjadi perenungan bagi kita. Kemudian yang kedua, kita lihat Nathan dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan Daud atas tindakan dosa dan kejahatan yang dia lakukan, supaya dia bertobat. Puji Tuhan, Daud dengan rendah hati mengakui, dan dia mengatakan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Oleh karenanya, di sini kita bisa mengatakan Nathan adalah sebagai pengawas, sebagai penjaga, supaya Daud jangan terus hidup di dalam kesalahan itu, melainkan dia harus bertobat. Jadi Nathan adalah sebagai pengawas bagi tindakan Daud, supaya Daud tidak lagi hidup di dalam pelanggaran itu, melainkan bertobat dan kemudian melakukan hal yang benar. Luar biasa bahwa Daud setelah ditegur oleh Nathan itu, mulai dari sana dia belajar untuk taat, dia belajar untuk setia. Itu menjadi titik balik bagi Daud untuk terus hidup berkenan, hidup setia di hadapan Tuhan. Jadi Nathan menjadi alat Tuhan mengawasi Daud supaya Daud berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Mamre-mamre sini kelengi kami,
Rikutkan teman tandai endalit kaitanna ras undang-undang negara anta. Undang-undang nomor 37 tahun 2019 di mana katanya sudah dibentuk ombudsman guna mengawasi penyelenggara negara, penyelenggara pelayanan publik baik oleh pemerintah maupun BUMN. Jadi gelah pemerintah banci ngelakukan dahinda lumuhuli maka ombudsman nama sebagai pengawas, ya, mengawasi supaya pemerintah melakukan kewajibannya, melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Jadi pengawas itu baik supaya yang diawasi melakukan pekerjaannya dengan baik, melakukan apa yang seharusnya dia kerjakan bagi pelayanan publik. Nah, oleh karenanya dia katakan di buku bimbingan kita juga, nah tentu orang-orang di ombudsman yang begitu sedikit tidak mungkin melihat keseluruhan dalam penyelenggara negara melakukan tugas-tugasnya. Karena itu sebagai warga negara kita juga dipanggil ikut mengawasi bagaimana caranya ketika kita melihat tindakan-tindakan yang tidak baik, tindakan-tindakan yang kurang terpuji, kita bisa melaporkannya kepada ombudsman tentu dengan bukti-bukti yang mendukung sehingga itu bisa menjadi alat bagi ombudsman untuk mengingatkan penyelenggara negara melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tapi lebih daripada itu akap kami begini nandai temanta ngeluh ibas kini raturan tentu dimulai dari mamrel sendiri dulu uga kita ngeluh ratur, ya, uga kita ngeluh payo jana tentu imulai lebih bas keluarga anta ibas pendahinta ras ibas pelayanan ta. Ingat bahwa bukan pengawasan manusia yang paling penting, tapi hari ini kita diingatkan bahwa pengawasan Tuhan itu jauh lebih penting. Karena sekalipun manusia tidak melihatnya, tapi mata Tuhan mengawasi kita. Dan setiap kejahatan dosa yang kita lakukan di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Karena itu mari lakukan segala pekerjaan kita, lakukan segala usaha kita, lakukan segala bisnis dan seluruh aktivitas kita dengan benar dan baik, supaya melalui pekerjaan usaha dan segala tindak tanduk kita terpuji dan termulialah nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa kami bagikan kepada kita pada minggu ini. Sekiranya kita menjadi mamre-mamre yang dapat melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sidungi pe anta, mari si pebulat ukurta ras kita artoto. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa di hadapan Tuhan tidak ada satu dosa dan kejahatan pun yang tersembunyi. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan ketika kami menyembunyikan kejahatan dosa yang kami lakukan, sepanjang itu kami tidak akan pernah mengalami suatu ketenangan dalam hidup kami. Batin kami akan terus terusik dan terganggu. Oleh karenanya sekiranya Tuhan mengingatkan kami akan satu dosa pelanggaran yang kami lakukan di masa lalu, ampuni kami Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu atas kami, sehingga kami boleh menerima pengampunan daripada-Mu, dan kami beroleh ketenangan batin kami. Kami beroleh damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati Mamre dalam melakukan segala pekerjaan usahanya. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati Moria dan anak-anak kami di tengah-tengah keluarga. Baik kesehatan keluarga kami pada masa-masa pandemi ini, Tuhan yang selalu menjaga sehingga kami boleh terhindar dari terpapar COVID-19. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami tubuh yang kurang sehat, ataupun berobat rumah, berobat jalan, ataupun karena usia. Kami angkatkan doa kami buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Antas Tepu, Diaken Nande Ripka Bangun, Diaken Bapak Brena Tarigan, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring,
nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Lora Stepu, Nora Emeritus nande Lora Stepu, nande Bas Sembiring, nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Tiga Nevi, Naras Bapak Nevi Ginting, anak kami Aldo Sinulingga, nande Katoi Torong, nande Lusin Surbakti, Bapak Paria nande Paria Sembiring, Betranio Pranginangin, nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, nande Ninta Bangun, nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan yang prima kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa buat lembaga ombudsman di tengah-tengah pemerintahan bangsa dan negara kami. Biarlah mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara, agar semuanya dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang Tuhan kehendaki. Sepanjang minggu ini, biarlah kasih karunia-Mu beserta dengan kami. Biarlah berkat anugerah kasih karunia daripada Tuhan atas setiap kami mamre. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam, peanta bas minggu enda, Shalom, Tuhan simasu-masu kita Kerinana. Bujur.